Podcast atau obrolan santai ini bakal dimulai dalam 3, 2. Anjing. Ntar dulu masih ngena. Podcast ini bakal dimulai dalam 3, 2, 1. Jadi gimana? Enggak gimana. Ada obrolan. Gua Daniel. Gua DiCaprio Alias Edo. Gue Fajri alias Aji. Dia Daniel alias Gembel. Gembel alias Daniel goblok. Oh ya. Dan kebalik itu. Uh, Pak, HP baru. ya HP baru. Dia bintang tamu pertama kita, guys. Dia baru beli iPhone 15. 15 tahun, Bang. 15 biasa. Berapa? Tahu. Sekian dan terima kasih. Ya. Dia habis air, guys, dari ini. Dari Turki. Cara gede lah. 2 digit. Apa 3 digit kemarin? Bikin kontrakan lah. Apa deh kalau bahas itu. Nmax kebeli, Bang, jujur, Bang. Ini kita nggak disponsori produk manapun ya, ini emang kita pure beli aja. Iya. Kita beli. Boleh lah masuk. Boleh masuk. Boleh masuk. Extra jos ya. Masuk dong. Sabar party. Yoi. Super party yoi. Nih. Ide yang YouTube dari siapa? Dari gua sebenarnya. Kenapa, Bang? Pengen cepet kaya aja. Terlalu jujur nih. Bener. Kan waktu itu gue dengar nih. Nah. Waktu itu lu udah pengen bikin usaha atau konten gitu sama temen lu kan. Lu sampai udah ngerelain beli HP baru. Alhasil gak jadi kan? Ya. Kenapa tuh gak jadinya? Ya emang orang yang gak niat aja anjing itu. Gak ada yang Goblok. support. Iya. Lingkungan juga gak mensupport berarti waktu itu. Ya. Gua ajakin iya doang. Ada banyak bacot. Terus HP lu berguna sekarang? HP gua tetap enggak sih. Enggak, maksudnya dipakai gak? Dipakai. Dipakai. Keluar budget berapa kok waktu itu? Yang kecil lah. Cuma beli HP doang. Kecil. Yang gede-gede. 2 bulan gak jadi poli. Ya segitulah. Jadi gue pengen. Kok gue yang ngomong? Lu lah. Ya kan lu nanya anjing. Perkenalkan. Kan tadi udah. Kita dari mana berasal, Pak? Oh, Kenapa channel ini dibuat kan lu yang tahu. channel ini Belum dibuat. Apa? Kalau videonya udah upload baru udah dibuat channelnya. Ini tuh belum dibuat ya, masih tes aja. Kenapa bisa gua ajak mereka semua ini gara-gara awalnya sama Dani. Dani tuh orang nggak pernah nggak pernah muncul nih, belum. Dan itu berarti belum ada di sini. Ya belum ada. Dia tuh satu divisi sama gua, kerja di bar. Nah, Bar di mana? bar di Warpol, Warpol tuh apaan, Bang? Warkopolim Bogor nih. Terus Nah, dia tuh lagi cerita sama gua soal kayak ngehack gitu loh. hack anjing. Ya. Apa aja gitu, kayak lagi ngomongin ngehack IG kalau nggak salah. Berarti dia orang IT. Ya dia tuh orang IT kayak gitu. Terus gua tanya, lu bisa ngedit gak? Bisa. Ya udah gua ceritain lah yang tadi tuh. Gue pengen bikin nih konten, siapa tahu rezeki kan. Itu yang bilang? Gua. Yang ngomong ke Dani. Ya ke Dani. Terus Nah terus kedua terus gua ngobrol lah sama dia kan. Dia mau tuh gua ajakin. Emang selama ini gua belum pernah ketemu aja sama orangnya nih yang mau, yang niat juga gitu. Nah terus tuh kedua gue ngedenger dari siapa ya yang bilang
si Aji nih. Ngomong apa lu Ji? Gue bilang apa? Kagak, gue bukan dengarnya dari lu Ji. Ah, Dari siapa ya gue lupa gitu. Pas lagi gawe. Nah, udah gitu, si Aji tuh orang apa? Kayak filmmaker gitu. Ini Ji. yoi. Anjay. Jujur lu serius? Serius. Nah disitulah, oh ya udah langsung gue ngajak si Aji. Ngomong lah gue ke si Aji, Ji, gue mau bikin gini. Mau tuh dia. Kenapa ngajak gua? Lu kan terakhir gue ajaknya. Iya, kenapa? Hah? Karena dia ini orang kaya. Amin. Dia ini orang Sotoy kaya. tapi ngentot, amin. Amin tapi. Nah, kan gue bikin channel, kita bikin channel ini tuh butuh duit ya. Nih, duitnya dari dia nih, si anjing. Padahal pengeluaran yang lebih besar dia, guys. Pengeluaran yang lebih besar dia, guys. Gue baru ngeluarin apa sih di sini? Lampu. Lampu cuma berapa? Sisanya kan lu lampunya panjang-panjang. Ini lampu pokoknya dari ujung situ tuh, guys. Sampai sini nih. Sampai pagar ujung ini. Iya. Gue cuma nambah 10 meter. Meja. Berapa? Nah, abis itu gue ngajak si El. Ternyata si El juga bisa ngedit. Oke. El belum ada ya di sini. Belum muncul. Dani sama El berarti belum belum muncul karena belum dapat jam. Belum dapat waktu. Nah, terus gue mikir, gue butuh orang nih. Gue kalau sendirian kagak sanggup nih kayaknya nih buat ngeluarin duit. Gue denger kan si anjing ini. Kayak Alhamdulillah, guys. gue ajak lah dia. Gue sama dia jadi investornya nih. Investor ya. Ya. Jadi kita semua tuh berasal dari Warkopolim Bogor. Dan nama channelnya apa, Dok? Apa? 24 harus. 24 hours. Ya. 24 hours. Ya betul. Coba gimana orang Turki penyebutannya? 24 hour. 24 hours, guys. That's right. That's right. Yes, bro. Exactly. Kita bakal apa sih di channel ini? Kita di sini bakal ngobrol obrolan tai, apapun kita obrolin. Betul. Ini orang kayak dia nih betul-betul aja nih. Gampang terprovokator, guys. Labil. Iya, labil. Gak ada prinsip. Ini Ica. Ya, ini Ica, guys. Ini Ica. Hai. Ica alias pacar lu gitu. Ulang, Ica alias Istri gua, calon istri. Alhamdulillah, guys. Teman gue satu-satu nikah pada ngurangin zina. Kalian juga belum nikah, guys. Jangan zina mulu kalian. Jadi Kalau gimana? ngidol aja udah. Kapan nih mau bikin Ji? Nah, iya lukisan dia. Iya, gua udah minta. Lukisan gue gede. Gede gimana? 130 cm. Segimana sih itu? Dari pokoknya kalau misalnya ditaruh situ. Bagus Ji, taruh sini ngejebak. 130 ini bisa segini nih. Bisa Enggak, ini malang. Ini masih kurang. ini bisa nih. Panjangnya nih. Panjangnya kan? Ya. Panjangnya bisa dari lampu kedua ini nih. Lampu ini ke sini. 30. Gembel, gue pengen coba rokok lu dong. Gembel, guys. Emang pengen gembel. Kalau keren gua. Baju Morfem. Anti bootleg. Keren apa anjing masih dipanggil gembel, monyet emang. Dia itu skena loh, skena banget si anjing ini. Satu. Sampai diajak bikin grup HC dia. Garis keras bukan? Bangsat lucu banget anjing. Q. Itu lucu banget anjing. Jadi ada teman kerja kita nih. Oh ya, BTW tuh Ica ceweknya Edo nggak di Warkopolim, guys. Dia gawe di Turki. Berasal dari Warkopolim. Coba
introducekan Introduce diri lu. myself banget nih. Capek banget. Nggak berasal dari Warkopolim, tapi dari hospitality kerjanya. Tapi hampir satu Warkopolim tahu dia, guys. Iya. Hampir, serius loh, Mm. yakin. Iya, Siapa kemana-mana yang Edo Vice. Ngebar sambil Vice dia, guys. Istirahat sambil Vice, guys. Istirahat kan gue gabung ya semuanya ya, ramean tuh. Kadang ramean istirahat di belakang nih. Ada anak floor, ada anak kitchen, anak bar udah pasti ada. Oh iya, terus seru nih. Siapa dok? Cewek gua. Oh iya. Jadi hampir satu Warkopolim nih, hampir satu pegawai Warkopolim tahu ceweknya Edo yang mana, tahu guys. Dia terkenal di Warkopolim. Iya. Apalagi di bar udah semua anak bar tahu. Tapi nggak tahu namanya aja emang. Pokoknya Edo kalau udah buka HP megang gini terus, ngeliat HP begini terus, oh Vicean yang orang. Soalnya mereka sempat LDR berapa bulan? LDR dari 6 ya? iya 6 bulan. Setengah tahun guys LDR guys. 1 Turki bulan di Bali, 5 bulan di Turki. tuh. 1 bulan di Bali, 5 bulan di Turki guys. LDR tuh. Tapi lu tahu nggak dia sempat nyamperin gue tahu ke Bali. Ke Bali udah tahu dong, pasti. Oh, iya. Seminggu kok di Bali. Ngapain tuh? Cinta banget dia sama gue. Ngapain bang? Nemenin. Di mana? Kita sholat Bali. sih, Sholat, Iya. ya. Ngaji. Berdoa kan. Ngaji nah. Berdoa kan buat keselamatan gue untuk Ini anjing kalau di TikTok disensor. Di banned langsung anjing. Pakai Baru sound effect ya, mulai, sound effect. iya. Baru Bip gitu. Baru mulai udah di banned, rugi gua anjing. Guys, jangan komen, kita emang belum di asbak aja guys. Jadi masih bawa disapu guys, bersih nih. Oh ya, ini tempat syuting tuh ada di daerah salah satu kota Bogor. Ini sebenarnya kita biasa syuting sore, biasa syuting. Baru 2 kali. Ini kalau sore cuacanya wah, masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Belakang Gunung Gede, Pangrango. Kalau sore tuh awannya awan-awan sunset, tau nggak awan-awan sunset? Cerah lah guys pokoknya. Terus gimana LDR tuh? 6 bulan. Mereka tuh LDR 6 bulan tuh Turki Warkopolim guys. Turki Bogor, Indonesia. Tuh. Bukan Turki Warkopolim. Iya, Turki Indonesia guys. Sanggup nggak kalian 6 bulan LDR? masih Ini ada yang lebih komen. dari kita. Gua aja 5 tahun ya, LDR. Nah, masih ada yang lebih dari kita. Tapi kan nggak tahu. Iya. LDR juga. Taunya yang komen gitu udah putus tau ya? Untungnya kita happy ending sih LDR-nya. Udah pengen nikah guys. Segera doakan biar mereka cepat nikah, biar nggak ngaji terus. Walaupun masa babak gigi. belur dulu ya. Jujur. Ya. Dibalesin, dibetein terus gua. Pusing. Jujur di blok sih. Jujur di blok. Di blok. Yang perempuan mana yang gak overthinking? Jujur. Overthinking lah. Kaum hawa juga pasti merasakan apa yang saya rasakan ya. Jujur beberapa minggu atau beberapa hari sebelum balik Edo sempat pengen diputusin. Karena something nih loh. Nah sampai ini gue nggak tahu tuh apa sih, Iya. lu nggak cerita anjing, lu Nggak cuma ada bilang deh. pengen diputusin doang anjing. Tit, langsung gitu. Nggak boleh ya? Enggak. Ntar off cam. Tapi gue akuin mereka hebat guys. 6 bulan anjing. Indonesia Bogor, Indonesia Turki. Gue waktu itu kuat sebulan doang guys, Aussie Indonesia. Gading. Serius toh anjing, gak percaya anjing. Tapi emang asli sono. Jadi Jati Ausih kali. Jati asyik. Berarti you bisa speak English dong. Wallahi eta. Eta yang translate. Keren ada. Gua aja dikoreksi sama dia. Berarti. Jadi itu Dia bisa namanya bahasa Indonesia. ngerti bahasa kita ngerti. Tapi untuk berbicaranya susah. Iya, gua nggak ngerti bahasa dia. Ya. Gua translate, makanya kan Aussie kan bahasa Inggris. Nah, jadi gua kenal dia tuh karena awalnya gua sempat satu event di Bogor di Cimahpar. Dan ternyata dia itu saudara temen gua. Jadi event apa ya? Kayak event gua lupa eventnya. Itu dari berapa ya anjir, gua lupa, sebelum Covid. Terus gua masih SMP anjir itu. Keren SMP udah pacaran. Dari SD, gampang gua guys.
Terus udah gitu tuh ya udah deket sering DM-an, move WA, chatan. Terus sebelum dia tuh jadi ke Indonya setahun sekali. Dia blasteran atau- Blaster, oh. tapi gue lupa deh dia asli Aussie apa asli Indo, terus kayaknya asli Aussie deh. Nyokapnya atau bokapnya tuh yang Indo, satunya Aussie. Nah dia jadi sebelum dia kan dari Bogor, abis itu dia jalan-jalan lah ke Jogja. Dari Jogja tuh dia ngirimin gelang, anjing gelangnya udah gue buang sih tapi kalau nggak salah. Jahat banget sih menurut gua. Ya ronda diputusin. Ya tapi kan namanya barang gak harus lu buang juga. Ya itu kan salah sebenernya. Maksudnya gelangnya juga udah rusak, putus. Oh. Gelangnya pegat juga. Terus Dan gue buang juga karena gue tuh nggak pernah nyimpan barang dari mantan. Cuma satu gue yang masih gue simpan, sarung. Itu bohong. anjing, Bohong. anjing. Itu bohong. Anjing. Dulu dia pernah gue tinggalin. Dia pengen buang barang-barang dari gue kok. Bap. lo lagi anjir apa? Info lagi aja itu dari Edo. Lanjut. Terus gini, ya udahlah. Itu ternyata bedanya jauh banget. Di gua jam 8 pagi nih, di dia jam 2 malam. Iya. Beneran jauh banget. Anjing. Kok kebaliknya jauh banget. Jadi gua kadang tuh ya sleep call aja. Sleep call tuh jadi kadang rada susah. Iya. Dia tuh di Sydney kalau nggak salah. Terus gua VCN sama dia tuh kadang dia lagi main piano. Dia bilang ada piano kok, bisa main piano. Perempuan tapi Cewek pacaran sama cowok gua tuh gila, masih normal. Kan Kerudungan pertanyaan dia, aja. kerudungan, cewek beneran. Terus ya udahlah pacaran. Ya namanya bocah SMP pacaran gimana sih, apalagi yang enggak ketemu gitu kan. LDR anjing, bocah SMP LDR sebulan anjing. Indo Aussie ya udahlah. Gua udah dikirimin gelang dari Jogja, gua pakai. Terus sempet nih, gua ceritain putusnya nih. Ini putusnya kenapa lucu banget. Jadi gue lagi di sekolah. Jadi samping sekolah gue tuh bener-bener warung pas. Nah, jadi ya anak-anak bandel tuh pada kalau istirahat pada ke warung, kalau nggak beres sekolah langsung pada ke warung. Iya. Di Warbar tuh namanya, warung baru. Gue ke Warbar sambil VC-an apa sambil live gitu. Sambil VC deh kalau nggak salah. Gue ngerokok. Dia nggak suka ternyata sama anak ngerokok. Oke. Dan dia bilang kayak gue jujur ya masih kecil lah anak SMP kan, anak SMP dia pokoknya tuh bilang bahasa Inggris kayak di sini tuh anak kecil nggak ada yang merokok, Iya. so I don't like apa gitu anjing, ngerti aing bahasa Inggris man. Terus ya udahlah nggak suka ngerokok. Di siang itu juga apa di sore itu juga diputusin. Kulturnya beda banget ya ternyata anjing. Cinta monyet Aussie, ya nggak cinta monyet sih bang, Kan SD. SMP anjing. Oh, SMP. Gila SD anjing. Masih cinta monyet lah. Iya, cuma kan maksudnya galau mah udah ada. SMP kelas berapa itu? Gue lupa kelas 3 kalau nggak salah. Apa kelas 2 ya? Udah kelas 3 deh kalau nggak salah. Iya kelas 3. Set ya udahlah putus. Jadi putusnya gitu cuma karena rokok. Masih di blok sampai sekarang. IG gua. Udahlah. Bukan jodoh. Bukan jodoh. Tapi dia di Warpol udah ketemu kok jodohnya. Bab. Ini nggak tahu nih anjing lanjut apa enggak nih, masih bingung sebenarnya. Harus lanjut dong, parah lu. Woi Depok lu diem baik. Iya, lu gimana sih? Ini bukan rasis ya, nanti gua kayak yang Iya. Sunda itu, enggak bukan. Ntar kayak Bob. Iya. Ini Depok, Bogor, Sukabumi, geng. Enjoy. Gimana nih percintaan lu di Depok? Oh ya, Aji ini seniman ya. Dia seniman, suka ngelukis. Kalau ada yang mau beli lukisannya boleh. Boleh, Si Pak. Aji. Bisa beli di mana? Ini aja ada di Instagram gue. Nanti ada di sini. Gue nanti kalau priwet pengen dilukis ya. Mampus lu. boleh. Tapi samain nama duit catering. Aman. Iya. Bisik apa lu? Apa tadi lu ngomong? Masa bilangnya asal angkanya cocok. Maaf. Ngikutin Bang Mancoy. Jujur. Ini kita udah kena puji-pujian Jakarta karena kita kerja di Warkopolim, guys. Pasti kena puji-pujian Jakarta, guys. Gimana? Apa?
Percintaan lu di Depok. Gua nggak bercinta lagi. Bercinta mah pas bercinta kan gitu enggak, maksudnya Nih enggak. jangan disenggol-senggol nih. Gampang goyang nih. Enggak maksudnya ya kagak pacaran. Udah sih. Aku pengen ngepot. Lihat. Enggak pacaran. Iya. Tadi Jadi udah gua hidup Tapi lu pernah pacaran, Ji? pernah. Waktu pas itu nggak jelas sih pacaran nggak jelas. Pas di pondok. Kita mantap. Oh ya Aji ini Alumni pesantren. ya alumni pesantren. Alumnus. Kan nggak lulus. Maaf. Anak Umur lu pesantren berapa, Ji? pacaran. Pacaran. Banyak pak. Sumpah. Pam Umur lu di berapa, DO. Ji? 18. 18. 18 tahun, guys. Punya lukisan sendiri, gila keren, guys. Bisa lukis. Lu kepoin dah IG-nya. Aji pernah jual lukisan. Nama IG-nya apa? Daniel.Firdausasnya 2. Bukan lu anjing. Apa IG lu, Ji? Sebutlah. Jangan Fajrian diem mulu. Fajrian.m Mulai suka ngelukis dari kapan, Ci? dari kecil. Dari kecil banget. Dia baru lahir tuh. Nggak, pokoknya waktu pas SD tuh kan suka lihat-lihat graffiti gitu ya. Wah, keren. Itu suka gambar-gambar lah. One up. Iya one up gitulah awal-awalnya. Lu anak kaleng berarti dulu apa enggak? Belum. Waktu dulu masih pakai spidol. Oh iya. Tuh, nah terus kayak kan awal nulis nama sendiri, nah habis itu teman banyak yang minta dibikinin. Itu apa sih namanya dulu? T-block ya? Apa anjing? Kalau pakai spidol gitu. Ya udah gue mah asal aja sih. Iya, masa kalau misalkan graffiti spidol gitu namanya T-block gak sih apa Tahu. sih? Gue Gua lupa deh. gue juga nggak tahu. Gue nggak begitu, maksudnya itu mah awal-awal doang. Gue suka gambar tuh dari graffiti. Karena emang 2010-an tuh masih banyak banget yang main kaleng ya. Iya. Masih terkenal banget main kaleng. Pokoknya banyak lah yang teman-teman SD tuh yang minta digambarin tuh namanya di graffiti. Terus sampai akhirnya niat buat jualan graffiti. Pernah Pernah pas SD. laku. Keren. Berapa tuh? Itu satu gambar kertas tuh 5.000. Graffiti apa? Bisa doodle. Oh, doodle. Iya, iya, zaman-zaman doodle ya, Iya, bener. doodle art doodle. gitu lah. Hmm. Terus ya udah cuman kayak graffiti simpel gitu lah. Tapi fontnya tuh masih ngikutin orang. Iyalah pastilah. Terus Udah lah, abis itu masuk pondok nih. Masuk pondok tuh sama ya, suka gambar juga tuh di buku sendiri. Terus dilihat lah sama abang kelas kalau gue suka gambar. Terus itu mulai ke kayak kan setiap kamar tuh ada sectionnya ya, ada bagiannya. Kayak bagian yang seni siapa. iya, Iya, Oh pesantren udah kayak gitu Ada. jadi. ada. pesantren Di- mana lu? Di Gunung Sindur, Darul Najib 8. Itu satu kamar nih isi ada 30 orang. Itu ada sectionnya yang bagian apa. Nah, gue dapat bagian senian. Dan nah kalau lu di pesantren itu seninya apa? Kaligrafi. Kaligrafi. Iya, bahasa Arab. kaligrafi banyak lah. Pokoknya semua seni masuk Itu lah. SMP SMA. SMP. Terus Terus ya udah tuh kayak mulai kayak lomba kesenian antar kamar kayak bagus-bagusan gitu lah. itu antar kamar maksudnya Jadi ada asrama nih. iya. Asrama kan banyak tuh kamar lah. Itu tapi kelas maksa angkatannya digabung. Enggak, itu tuh satu asrama gede nih. Isinya kelas 1 doang. Ntar yang kelas 2-nya beda lagi asramanya. Oh, berarti gede banget pesantrennya. Lumayan lah. Terus. Udah ikut apa kayak dikasih lomba gitu kan pertama. Ntar ada pokoknya kelas 6 kelas 3 SMA-nya tuh dia kan yang udah megang semuanya nih. Ini itu bagian keseniannya bikin lomba. Ntar dipilih lah nih kamar yang bagus siapa, yang bersih gitu. Tapi sayangnya waktu itu gue kalah. Karena Nggak tahu, pokoknya masih banyak yang lebih bagus. Nah terus ya udah mulai ke kelas 2 kan. Nah, kelas 2 nih udah mulai disuruh ikut kerja bikin acara gede. Jadi tuh kalau di pondok tuh materialnya pakai triplek. Oh Jadi, iya dia iya. itu iya. jatuhnya event. Iya. Event di pondok. Iya kayak apa? Misal penerimaan anak baru itu santri baru. Siswa baru, Iya. iya, santri baru. Kan pasti kayak ada pekan perkenalan gitulah antara pondok sama yang santri ini. Apa sih kalau Class meeting. ya kelas meet terus apa lagi sih? Demos Ya, ya. pokoknya itulah kayak pekan perkenalan gitu. Itu dibikin pokoknya sekitar 40 sampai 50 triplek gede disusun itu digambar tuh.
sama anak seninya. Itu temboknya lah. Iya, jadi di situ pokoknya banyak lah, ada kayak pokoknya awalnya juga nggak bisa soalnya itu baru pertama Itu kali. gambar apa aja bebas tapi di situ. Udah ada konsepnya. Konsepnya itu dibikin Corel gitu dari komputer. Terus Ya, pokoknya kayak itu dibagi terus kayak triplek sini itu gambar apa terus sini gambar apa biar dijadiin satu gitu. Udah tuh itu tuh awalnya nggak bisa karena pertama kali megang cat sama kuas, cuman bisa ngeliat doang, diajarin ya habis itu lama-lama bisa kan. Kelas 3 apalagi itu mulai jarang sekolah karena dipanggil terus buat bikin acara seni gitulah. Acara seni di luar pondok. Enggak, di pondok Oh, di juga. pondok. Iya. Paling tuh kalau lomba keluar tuh antar cabang. Itu pondokku tuh punya beberapa cabang nih. Hah? Nah, itu tuh di apa kayak ada kompetisi banyak, ada olahraga, kesenian gitu. Oh, tapi masih satu yayasan. Iya. Udah kayak gitu. Nah, akhirnya kayak terus keluar pondok tuh kayak masih nggak tahu gitu apa yang pengen gitu. Soalnya kan pas keluar nih itu lebih terkenal kan fashion ya, saya lebih inilah tersorot lah fashion, tapi gue kayak fashion nih cuman monoton aja gitu, cuman bisa kayak dilihat aja gitu. Nah gue pengen yang lebih ada rasanya di dalamnya, makanya gue mulai nyoba buat ngegambar lagi. Itu awal gue bisa dikenal sama teman-teman SMA gue karena gue bisa gambar. Lu sama di pondok juga? Enggak, SMA gue di luar, maksudnya kayak SMA biasa. Sama reguler. Iya. Itu pokoknya pas bener-bener dikenal sama guru tuh waktu pas ikut pentas seni kelas 1 SMA. Iya, kelas 1 SMA. Itu yang lain kan pentas seninya musik, nari gitu. Nah, gua nyoba bikin art spray. Jadi Main kaleng tuh. kaleng. Anjay. Nah, itu pakai kayak kertas kalender gitu. Itu gue gambar bikin galaksi. Oh, yang kayak di YouTube yang Ya. ditutup. Iya, Gitu iya ya? gitu. Anjing. Pokoknya bikin lah kayak gitu. Nah, ternyata banyak yang suka. Maksud gue juga gak yakin kalau misal banyak yang suka kan. Ya, spek lah lu ya itu. Iya. Nah, pas selesai udah pengumuman, ternyata dapet lah gue juara 1. Dapat apa tuh? Pokoknya banyak dah pokoknya. Dapat duit. Dapat. Anjay. Akhirnya dapat hikmahnya doang. Makasih ya. Maksudnya gitu dong. Nah, kan itu lomba, Pak. Nah, terus yang lebih nggak expect lagi, karya gue dipajang di Longosis. Oh, keren. Itu anjing, gue nggak nyangka. Nah, terus udah kan di situ mulai teman-teman SMA pada kayak tahu gitu kalau gue suka gambar, bisa gambar. Nah, akhirnya gue kan coba, gue masih nggak punya relasi nih teman-teman yang suka seni, jadi gue masih suka main sama teman-teman pondok gue gitu yang anak-anak seninya. Nah, terus gue mulai cari memperluas relasi lagi, ketemulah salah satu tempat namanya Kampung Galeri. Di mana tuh? Itu di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Nah, di situ itu tuh kayak tempat nongkrong aja sih, cuman yang gue suka tuh dari bentuk arsitekturnya. Ya. Itu banyak lukisan, banyak majalah, banyak buku. Pokoknya gue sering dah. Nah, di situ juga gue sempet dapet cewek, Pak. Oh. Ada kisah asmaranya. Gimana tuh? Coba ceritakan dong kisah asmaranya dong. Ya gue tuh pokoknya awal nongkrong di Kampung Galeri nih, kayak gue suka nih sama tempatnya gitu. Nah, besok-besoknya gue nongkrong terus adalah waiter sana kan. Terusnya langsung cuk. Terus Ada waiter sana kayak dia selalu ikut nongkrong sama gue. Waktu pas pertama-tama nih alasannya minjem korek. Ya. Terus kok cewek yang modus? terus dia apa kayak ikut nongkrong kan, gue ajak ngobrol juga. Nah, jadi pokoknya pas awal deket tuh gara-gara pas gue mau pulang dia bilang gini, besok-besok kalau mau kesini DM aja IG gue gitu. Terus gue bilang kan ya, gue nggak tahu IG lu, dikasih lagi gue kayak gitu ya ke gue. Maaf. Nah, terus udah tuh Kelas. gue mau ke situ lagi kan, gue DM. Nah, terus udah kata dia sini aja, gue lagi nge-shift. Ya. Dari situ udah sama nongkrong ngobrol gitu lah, nanya-nanya. Masih deman sampai sekarang? Enggak, udah enggak. Tapi masih kontak, masih Ada masih berteman. Ya. Oke. Terus ya udah, pas itu kayak Dekat. pokoknya
ngungkapin cintanya aneh pak. Gimana tuh? Mabuk intisan. Wah, gila. Minum baterai orang dia, guys. Pengaruh alkohol. Aduh, iyalah pengaruh alkohol kan semua langsung jujur. Terus. Gimana tuh? Udah, Pengungkapannya gimana tuh? ya udah pokoknya lagi mabuk kan. Iya. Terus kayak dia kayak ngode gitu. Minum bareng udah. berdua. Iya. Berdua. Berdua. Maaf, di mana? Di sana? Adalah taman di Jakarta. Wah, Taman Ekspresi. Bukan. Itu sempur goblok. Jemput ya. Pondok M. Enggak ada lah pokoknya. Itu Malam nih. malam. Ada gimana? Itu Kamu mau gak jadi pacar aku gitu? enggak. Pokoknya kayak ini bocah bacot dulu. Iya. Gue bilangnya kayak yaudah deh lu mau gak jadi pacar gue begitu. Anjay. Terus Terus ya udah itu kayak mau gitu. Udah. langsung ciuman. Ya enggak tahu. Enggak. Nggak salah lagi kan maksudnya. Gitu pokoknya tapi nggak bertahan lama sih. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Soalnya kayak guanya udah males aja gitu. Males kenapa? Kayak apa ya? Bosan. Bosan terus kayak banyak yang nggak ngerti apa ya? Dia nggak ngerti gitu sama apa yang gue lakuin. Jadi kayak udah kayak cuman kabar-kabaran gitu doang. Terus udah. Tapi dia yang mutusin. Kok lu yang mutusin? Karena Iya. itu dia yang mutusin karena itu. Enggak, gua tuh kan dari Depok nih ke Jaksel tuh kayak males aja gitu kan. Nah, gua tuh nggak mau main lagi ke sana. Ya. Effort guys, kurang effort. Enggak, bukan karena gua udah males. Jadi Kayaknya udah malas iya jadi. gua nggak mau ke sana lagi. Ya. Nah, dia nanyain terus kan kenapa nggak sini mau ke sini. Nongkrongnya, Iya. nongkrong di Jakarta tuh udah males. Iya. Kamu kayak nge-relate gitu sih, Seng? Pernah ya di posisi itu ya? Nanti ini udahan nih, dia terus nih nyecer gue nih. Terus gimana, Ji? Kandas tuh, Ji. Panas. Soalnya ya gua juga udah apa-apa gitu, putus juga udah selesai lah. Ada kata-katanya Pak Aji tuh. Tidak apa-apa hubunganku kandas asalkan masih ada kanvas. Anjay. Ya itu bener banget tuh. Soalnya gue lebih suka mengekspresikan rasa gue ke lukisan sih daripada orang. Banyak orang kayak gitu sih, suka ngelukis di situ dia tumpahinnya. Tapi kan ada lirik lagu, Ji. Menghapus tinta yang pernah kau lukis di kanvas hatiku, Ji. Bener nggak, Ji? Bener. Lu berarti udah menghapus tinta itu, Ji. Udah bener-bener sama sekali gak ada rasa. Kelas King. Bang Daud, ada lu Bang Daud. Ya, Bang. Ya pokoknya gitu lah. Tapi gue masih suka sering main kesana. Mas ketemu dia berarti? Ketemu. Tapi berhubungan baik. Biasa aja. Sapa, seremnya apa? Sapa. Cuman sebenarnya kenapa gue balik lagi itu karena tempatnya bukan karena ada dianya. Iya. Sebenarnya salah gue juga sih. Apa ya kayak naruh orang di situ tuh. Soalnya kan emang dia anak-anak situ ya. Jadi kayak kadang ngelihat dia ini kayak males gitu. Jadi canggung ya. Iya. Sama gue juga kalau makanya gue tuh sebenarnya dari dulu tuh menghindari kayak misalkan pacaran di satu sekolah. Kalau sekolah SMA emang enak lah percintaan di SMA. Cuma kalau misalkan di tempat kerja tuh gue dari dulu enggak. Ini kayaknya baru kali ini aja sih maksudnya suka aja gitu. Cuma emang kadang kan ada piring lempar piring sedikit. Jadi ya kadang begitulah. Canggung sih, jujur gue juga canggung di Polim. Cuma ya udah, profesional. Terus gimana? Ya sudah habis itu kayak kayaknya gue nggak mungkin nih main di sini terus nih kalau kayak mau ngeliat lukisan-lukisan gitu lah. Nah, gue cari tempat lain. Nah, waktu itu gue ke Blok M kan, pas pertama kali gue ke Blok M itu apa ya, ternyata banyak kaset-kaset gitu lah. Kan gue juga suka musik, jadi kayak ke situ aja nih buat ngeliat album-album, dengerin musik kayak gitu lah. Pasti ya pulang. Paling kalau misal mau ngeliat seni ya gue ke galeri gitu lah. Kamu galeri itu di Jakarta? Jakarta. Pokoknya pasti banyak lah yang tahu kamu galeri itu. Nah, kalau gua kan memang bukan anak seni guys, jadi nggak tahu lah persenian tuh. Pokoknya sampai di titik dimana gue udah pengen
ngelukis aja gitu, pengen Iya. berkarya aja. Gue nggak mau kerja sama orang, tapi karena memang sekarang butuh kan ya. Iya. Makanya kenapa gue suka sama tantangannya Bang Edo tuh karena ada karya di dalamnya. Iya. Gokil. Lu tuh Aji tuh dari Warkopolim juga, guys. Lu bagian apa di Warkopolim? Floor, Bagian floor. floor apa sih sebutnya? Ya floor, waiters. Edo ini barista Warkopoli. Gua jujur ex barista di Warkopoli. Sekarang gua ngisi Apa anjing? Nit. pokoknya masih di Warkopoli guys, gua guys. Admin sosmed udah. Jangan Iya. dong. Gua sensor anjing, Ya, gua sensor anjing. sosmed, tapi nggak guna sih. Tapi Gila lo. Lu kenapa di Warkopoli? butuh. Iya, ngapa maksudnya Warkopoli itu butuh? Iya. Buat Ya buat jajan gua, cicilan gua lah. tapi lu maksudnya kan gue pengen nanya nih bang, ini belum pernah gue tanya ke lu. Kan dari semenjak kejadian lu waktu itu gagal ngonten itu lu pengen bikin konten ya? Iya. Berarti udah kenal sama dia? Belum. Lu kenal dari? Oh gue inget Ke sini aja. Iya. Jadi adanya dia. Nah ini tuh rumahnya Edo sekaligus kosan. Jadi adanya Bang Edo, adanya dia, adanya Ica. Ngkos di sini. Kampus di Bogor dan Kampus di Bogor, ngekos tuh. di sini. Terus Karena gue sering main ke sini, sering ngeliat dia. anak ibu kos modus nih. Ya kan? Yang nge-follow Apa? IG gua tuh dia, Bro. Oh, gila. Minta dari adanya berarti? Kagak. Minta langsung. Dia kalau dia pernah cerita katanya dia nyari langsung di IG adeknya. Oh. Enggak, ada follow request gitu loh, ngelewat. Ini kayak gue kenal gitu loh, iseng lah gue. Oh, gitu ya, ngerti. Gitu doang, gue gak sengaja nyari ya, lu gak pede. Ah. Lu bisa aja ngelesnya. Kayak gitu. Awal muawal kisah Awal cinta muasalnya. mereka tuh. Pertemuan pertama di mana? Di kosan Edo. Ya. Tapi kalau yang ngajak ke date dia duluan ya, yang nge-DM gue dia duluan. Gimana ngedemnya bang? Lu gak cerita anjing? Jadi gini, sebenarnya gua nggak sengaja loh ngajak dia tuh. Iya. Kayak jadi gua mau ngopi nih sama teman gua duaan. Cowok. Teman gue ini ngechat gini, jangan berdua teuing lah katanya gitu. Ajak cewek-cewek lu katanya gitu. Oh, ngeri Ngerti kan kali, Ngerti kan bang. sampai situ. Ngeri kali. Pas gue bilang kan ke teman gue, pas dia bilang kayak gitu, pada kagak bisa. Terus kebetulan dia bikin SG waktu itu. SG nih, coba kata gua chat lah, lucu. Dia SG kucing kalau nggak salah. Anjing ya emang ya, anjing ya kan orang. Terus. Dia nggak SG kucing kalau nggak salah. Nah pokoknya dari situ tuh manjang aja sampai akhirnya dari chatan itu tuh gua nanya sibuk gak hari ini kayak gitu, mau ngajak ngopi, taunya mau hari itu juga dia Posisinya dia lagi di lagi di rumah. rumahnya di Sukabumi. Enggak, gue di Bogor. Itu kan gue lagi masih ngampus di sini. Cuman emang kelas gue udah kelar, gue free, adik gue nggak ada, jadi gue nggak kemana-mana. Karena kan biasanya gue kalau misalkan kemana-mana kan sama adik gue kan, gue kesini ngejemput dia, main di sini gitu. Itu bener gue lagi free, makanya pasti aja gue mau. Oh, berarti lu di Bogor banyak mainnya malah sama adek lu. Iya. Terus gimana? Undang ngechat tuh. Ya udah akhirnya gue main lah, gue jemput nih orang. Di mana? Di Bogor. Iya di Sini. rumahnya. Awal tuh kan motor gue tuh rusak. Motor gue yang di bawah tuh udah ngebangke kan, kagak bisa nyala, ada yang paling pojok dekat tangga. Oh, itu iya. Iya. Mhm. Nah, gue main berdua. Gue ngajak dia, kan gue bingung kagak ada motor.
Akhirnya gue nyewa motor anjing. Gue nyewa motor. Ini orang gila kalau udah ini orang gila serius. Ini orang kalau udah niat satu, udah niat apapun itu nih satu, langsung digaskan anjing. Nggak peduli ini duit dia habis nih. Yang penting niat dia tersampaikan gitu. Gue nyewa motor lah temen gue. Masih lucu anjing. Pe. Gue bilang, lu lagi gawe gak? Gawe apa? Gawe malam. Dia tuh balik jam 10. Gue ngambil motornya itu jam berapa ya? Sore. Kok bisa? Kan dia gue jam 10. Kan gue balik nganterin dia balik nggak sampai jam 10. Nah, akhirnya Motornya diambil tempat kerja berarti. ya gue ngambil ke tempat kerja, dianterin nonton gue. Gue nyewa tuh gocap. Berapa jam doang padahal. Ya, gue gocap. Harga temen. Nah, akhirnya udah tuh. Jadi tempat gawe gue yang lama sama rumah dia tuh deketan. Fun fact-nya ya ternyata deket. Iya. Gue tau lagi, masa disebutin. Ya. Akhirnya gue jemput dia, langsung lah gue ngopi. Itu lu berarti beres gawe juga. Kagak, gue libur. Tapi lu lagi di tempat gawe lu. Itu kamu lagi sakit. Abis sakit. Oh ya, gue habis sakit itu. Baru sembuh gue Motor apa gabut. tuh, inget gak? Ingat Vario yang jadul, Vario si Idoy yang dunia terbalik. Anjing Vario Karbu anjing. Ya itu Vario. Nah, gue ajak lah dia ngopi. Abis itu udah. Sampai di mana? Gue ngopi di Agrea. Masa lu nggak tahu Agrea anjing? Di Bogor. Itu deket Layang. Piercing Indonesia, gangnya masuk ke dalam. Situ. Nah pas habis main tuh nggak langsung chatan. Nggak chatan nih gua sama dia, udah aja kayak gitu. Terus tahun baru kan, gua ngechat dia lagi. Enggak loh, kita sempat keluar lagi swim night. Bab, Tahun baru dulu. temenan tuh Simnek tuh, Bab. Tahun baru dulu. Di Marco Polo pasti. Ya. Tahun baru dulu yang kamu ada di Sukabumi. Oh iya benar. Nah, dari situ udah ngechatan sampai akhirnya gua ajak lagi dia main buat swimming night tuh. Bahaya guys. Jujur bahaya Kita guys. nggak berdua loh. Ya Rame. gua nggak berdua, ramean. Nggak jadi bahaya guys. Nah, habis dari situ balik udah chatan. Gimana tadi berenang rasanya gitu? Enggak lah. Enggak sih, di jalan dia lebih cerita ke kayak gue seneng deh main sama lu kata gue. Siapa cerita Kata dia? Ya gua bilang ke dia gitu. Cuman kan gue tahu banget dia nih. Karena emang sering ada cerita juga dari adik gue nih, orang sering bawa-bawa cewek ke sini. Jadi gue nggak Bisa, terlalu Edo. menggubris itu loh. Ya, masih Kayak bisa aja lah udah- ya. Kayak udah temenan aja gitu loh. Fuckboy parah aja. Terus. Terus sampai akhirnya Sering bawa cewek anjing. iya, kan gue cerita kan ke adik gue. Itu cewek-cewek tuh teman-teman gua semua. Lu gak usah klarifikasi. Komen guys, yakin nggak? Komen guys. Teman-teman gua semua kok itu. Kan dia bilang, kakak kamu yakin sama Edo katanya gitu. Dia kan sering bawa cewek loh ke sini. Ya gue cuma temenan kok, kata gue. Tenang aja tenang. Terus Udah. Sampai sih gue nggak expect bakal sejauh ini sama dia. nah, terus proses nyampe titik sekarang tuh gimana tuh? Berat banget. Banyak banget kita dramanya jujur. Ya. Ya, Dari gue yang ditinggal gitu aja. nah itu Edo nggak cerita jujur tuh. Itu Pas gua lo sakit. ditinggal, kenapa sih? Itu kan kita masih Yes, aduh dibongkar. jangan FWB deh bahasanya. Yes, dibongkar. Masih HTS-an gitu loh. Gue tuh dari dulu nggak pernah yang namanya HTS atau FWB. Gue tuh selalu nerimain cowok yang emang lu mau sama gue tapi kasih gue kejelasan. Gak tahu kenapa gue sama dia, gue bisa dibilang kayak jilat udah sendiri sih, karena gue sering kayak ngeledek teman-teman gue, mampus lu cuman HTS-an, apaan sih yang lu harapin kayak gitu loh ke teman-teman gue, dan ternyata gue ketemu dia malah gue ngerasain itu, anjir. Emang kamu suka sama aku aja itu. Bisa sih. Nah dari situ setahun gue sama dia HTS, Anjing. setahun gue bertahan gue sama dia. Terus dari situ di awal
Januari atau kapannya itu 2024 kayaknya. Itu gue udah lulus kuliah, udah kelar, gue masih kerja di Alana di hotel. Mungkin emang udah hambar, kayak ketemu juga udah kayak gitu-gitu aja lah. Udah feelsnya udah nggak dapet dari guanya juga. Gue jujur ya, gue ngerasa dia emang udah nggak dapet lah aja gitu feelsnya, cuman kayak nanya kabar udah pulang, gue masuk kerja kayak gitu doang loh. Gua dulu sama dia chatan bisa sehari cuma Gitu. balas sekali. Kehitung banget. Tapi dia ngechat mulu. Enggak. Jadi dia ngebalas chat gue nih. Set. Nanti gue bisa balas chat dia tuh nantinya. Jadi yang fast responnya tuh di sini gue. Semutnya lu berarti balasnya. Jahat lu. Gue yang fast respon. Terus udah dari situ terakhir tuh dia bikin produk. Dia ngasih Gue coba bikin ke gue menu baru. di kafenya yang lama itu. Udah gue disuruh nyoba, suruh ke rumahnya, gue main baik-baik aja, nggak ada apa-apa. Habis itu gue pulang, gue ngabarin gue udah nyampe rumah. Gue kan selalu kayak gitu kan, selalu ngabarin. Sudah gitu besoknya gak ada ngebales anjir. Terus 6 bulan itu kayaknya nggak ada ngebales. gak ada, bener-bener udah hilang. Tapi nggak diblok. Gak ada di blog. Lu tahu selama 1 tahun itu kita cuman kontekan itu di DM, kita nggak ada tuker WhatsApp. Anjing. Serius? Ya. Crazy emang. Gila lu. Crazy. Gembel. Gue nggak suka apa ya, kayak gue punya nomor WA gue nih buat orang-orang yang itu, kayak banyak anak-anak teman-teman gue sendiri nomornya tuh pada kagak gue save anjing. Nggak tahu, gue nggak suka aja gitu loh. Cuman orang-orang tertentu dia. Even sampai sekarang pun dia tetap kayak gitu. Terus udah gitu hilang 6 bulan, gue ngegalau, mati-matian gue ngegalau anjing. Itu lu ngechatin berarti selama 6 bulan? Enggak. Bener-bener dia nggak ngebalas, sudah gue Lost nggak ada. kontak, bener. Gue nggak ada minta dia untuk klarifikasi dan mempertanyakan apa yang terjadi. Oh, karena kenapa. memang nggak ada hubungan apapun Nah, kan ya. karena gue Iya. mikir kayak gitu. Terus juga kayak ya udahlah anjir gitu loh. Terus dari situ gue, kenapa akhirnya gue bisa ke Turki itu tuh gara-gara dia juga, jujur. Sakit hatinya gue tuh di situ. Gue pernah ngomong gue bakal keluar negeri, gue bilang gitu. Gue gak akan mau balik lagi ke Indonesia. Gue pengen kerja, gue pengen fokus, kata gue kayak gitu. Terus kok bisa pacaran lagi? Kok bisa pacaran? Nah di situ tuh lama kan tuh, ada 6 bulan gue sempet deket sama orang-orang, cuman emang karena gak ngasih, my heart is full. Still gak bisa ngebohongin sih, tapi emang pengen nyoba karena kan gue bisa dibilang kayak yang biasanya gue sama-sama dia gitu loh, karena full gitu loh, kayak akhirnya sendiri yang nemenin gue temen Iya gue sih, Sharon. kerasa banget sih. Iya, Sharon I love you. Kalau lihat video ini, Sharon tuh yang mana sih? Sharon yang Yang kemarin. kemarin kemarin itu. Iya, Oh, namanya Sharon. Iya, itu. mirip. Makanya kenapa sama dia kayak anjing sama kucing tuh, karena Sharon tahu sakitnya gue waktu itu kayak gimana, dan anjingnya ini anak tuh kayak gimana nyakitin guanya Anjing. gitu. Terus dari situ udah, gue waktu itu wisuda, terus itu kita nggak follow-followan ya sayang? Nggak. Itu kita nggak Sempet follow-followan. unfollow. Nggak ada follow-followan. Jadi gue tuh sempat ngebercandain dia waktu masih ATS ya, kayak dia lagi ngapain gitu, gue lupa pokoknya. Goblok sama gue, begituin gue bilang Isengnya ke dia dia. tuh jelek banget. Gue ngiseng dari gue ngeblok itu, udah tuh gue sama dia tuh nggak pernah follow-followan lagi, tapi DM-an masih gitu. Oh iya. Iya. Tapi tahu itu lu. Jadi gue nggak follow the follow-followan. rules-nya dia gitu loh, ngerti gak sih lo? Gue nggak ada yang minta kayak lu harus follow gue, lu harus kayak gini, nggak ada. Kayak ya udah, gue tahu banget diri gue gitu loh, nggak ada banyak nuntut gue Terus. gitu. Terus akhirnya wisuda, karena dia deket sama anak-anak kos, dia ngucapin lah happy graduation sama anak-anak kayak gitu. Dan gue nggak expect kalau gue juga dia ngucapin, karena kan kita punya cash lo anjing gitu loh. Dengan entengnya lu tahu dia ngechat apa ke gue, selamat wisuda ya Ica. Selamat atas kelulusannya Ica. Iya kayak gitu. Terus gue langsung liat notif kan, anjing, ini orang kata malu, kata gue.
Terus gue ngeliatin kan ke adik gue, Dek lihat sama kak, aku juga ada, kata adik gue kan. Terus gue tanya, anak-anak juga sama? Iya ternyata semuanya kan. Terus udah gitu, gimana nih Dek, balas apa gak usah? Biarin dulu kak. Gue nanya sama teman-teman gue, anjing, Edo udah ngechat gue lagi. Gila gak tahu diri, anjir, gila, sumpah crazy, kata teman-teman gue kayak gitu. Terus akhirnya gak lama karena gue gatel, karena masih punya harapan untuk bisa sama dia lagi, ya udah. Lu balas. Gue balas. Lu balas apa tuh? Sih gak lupa. Ngedumel sih gue. Dia ngedumel. Ngedumel sih gue. Kayak padahal di situ tuh gue juga nggak ada pikiran buat kayak balik lagi sama dia loh, gitu. Kayak udah gue cuma mau ngucapin aja atas kelulusan lu gitu. Tapi pertanyaannya nih, kenapa lu tiba-tiba hilang? Hah? Kenapa lu tiba-tiba hilang? Lu pernah gak sih ngerasa kayak pengen sendiri? Pengen Tapi sendiri, nggak tiba-tiba ada yang gitu, anjing. ditemenin. Pengen sendiri? Oh ada. Ada yang nemenin kok, ada. Ada kok, ada. Gak ada. Ada. Terus Kayak gitu, lu pernah gak sih ngerasa pengen sendiri? Kayak lu aja yang tadi gue bilang, kamu kok relate sih itu, Edo tuh kayak gitu, makanya gue ngerti Pantes banget yang lu nyambung. cerita. Nah Yang kayak tiba-tiba malas gitu. itu. Tiba-tiba gue kayak males sama semuanya nih Ji, Bel, kayak gitu. Di situ gue kagak deket sama cowok, sama Ngeri ngeri anjing. sama Ngeri cewek. anjing. Sumpah, gue cuma balik gawe, pulang, kayak gitu doang. Kayak anjing, hidup bosen amat sih. Gini doang ya. Iya, Terus gue ngerasa kayak bosen aja gitu. Gue jarang main, gue di rumah terus. Kayak gitu, gue udah bosen sama semuanya aja gitu loh. Gue ngerasa pengen sendiri gitu loh gue. Lama tuh kayak gitu. Sebenarnya di waktu pas gue ngilang itu ada gue kangen sama dia gitu loh. Ih, gue kangen nih sama si Ica, kayak gitu. Ada rasa kayak gitu. Misal kayak anak-anak kampus bikin SG ada dianya, gue ngeliat, ih gue kangen sama dia gitu loh. Ada, tapi emang gue lagi pengen sendiri aja waktu itu. Terus di situ gue bales tuh kayak, lu kayak menormalisasikan ini semuanya ya, kayak dengan itu menurut gue lu salah sih dengan Nggak cabut terjadi gitu apa-apa aja ya. ya. Istilahnya gue cuman berharap lu say sorry aja atas perlakuan lu yang kemarin gue ninggalin gitu aja gitu loh. Gue nggak butuh penjelasan kayak kenapa lu nya, tapi cukup say sorry aja lah gitu. Kan kita maksudnya gue sama dia kenalan dari awal kan baik-baik kan. Kalau misalkan dia cabut gitu aja tanpa ada penjelasan, kayak what's wrong gitu loh, what's wrong gitu. Apakah di guanya ada salah gitu. Tuh berubah lah gue di situ. Akhirnya tiba-tiba di situ ya udah ke rumah. Nah jadi Ajak ke rumah. gue tuh pas debat kayak gitu tuh, gue sebelum gue ngechat dia nih, gue pernah papasan sama dia pak di lampu merah Pamer mana? Manunggal. Setelah sekian lamanya itu ya, Manunggal 6 bulan itu ya, Iya. baru papasan banget. Padahal jalan gue kerja, jalan dia berangkat kerja itu satu jalan, tapi gue nggak pernah ketemu di ketidaksengajaan itu, cuman di akhir itu aja. Nah pas Gak gue lama. ketemu sama dia nih papasan, dia nih sama cowok, Ya gue ada yang nganter. dia ada yang antar balik. Terus posisinya dia tuh kayak meluk gini loh. Nah kan gue mikir, oh udah punya cowok, ya udah gitu loh maksud gue. Saya galau tuh tapi Ente Enggak lah. biasa we. Karena kagak. dia yang ninggalin gue. Gue biasa aja kayak, oh bagus deh udah dapet pacar, kata gue kayak gitu kan. Nah pas gue gue nge-DM dia tuh yang dia ngomel-ngomel yang tadi, gue nggak expect dia tuh mau gitu loh. Datang ke rumah lu? Datang dia ke rumah sini. Kok lu datang? Karena gue pengen dengerin penjelasan Terus. dari dia yang belum selesai. Terus Nah gue kenapa nggak expectnya dia datang itu, karena gue kira dia udah punya cowok anjing. Gitu loh. karena lu ngeliat waktu itu. Iya, Oke. lu udah punya cowok gitu. Tapi anehnya nih mau gitu loh. Ya
Ya udah dari situlah dia mau. Nah, akhirnya gue ngomong ke dia, waktu itu kayaknya gue ngeliat lu deh sama cowok. Ya udah akhirnya dia cerita tuh. Kalau itu cowok bukan pacar gue tapi sekedar teman, karena gue cerita juga sama ini orang kalau gue belum selesai, gue nggak mau nyakitin lu. Tapi kalau misalkan emang lu masih kekeh mau untuk jalan sama gue, ya udah, toh gue udah ngomongin gitu, gue nggak mau nyakitin dia juga, gak mau ngebohongin perasaan gue sama dia juga kan. Gue jelasin dan dia juga tahu Edo karena gue selalu cerita tentang dia ke dia. Itu sakit hati sama dia, tapi gue masih sayang lu kayak gitu. Intinya gue terbuka gitu. Udah di situ Akhirnya di situ pas ngobrol-ngobrol ya udah gue bilang lah ke dia kayak gue pengen kayak dulu lagi sama lu. Ya udah akhirnya dia mau. Ya udah kayak dulu. Itu 2000 berapa tuh pas berarti lu mulai pacaran 2000 berapa? 2024 tuh 2025 ya? Iya. Kita Anjing baru anjing. 2024. Baru anjing tapi ya. Akhir tahun tapi Gua Cuma lu deketnya lama, Iya. deketnya yang lama sih. gue November kemarin baru setahun. anniversary kita. Ya. Anniversary-nya masih LDR, guys. Iya. Dia Iya. baru balik seminggu. Seminggu ya baru seminggu ya. Bener Seminggu baru tuh seminggu. nanti Senin Selasa Iya. nyampe Indo Belum seminggu. Masih 6 hari, guys. Besok seminggu, guys. Masih 6 hari di Indonesia dah, guys. kayak gitu. Nah itu kan gue pas masa-masanya gue galau gara-gara ini kan ada ucapan gue yang main ke luar negeri itu tuh lagi ongoing proses gue untuk ke luar negeri. Ongoing, gue cerita ke dia gue mau ke Turki, gue bilang ya udah ke Turki aja, gue nggak bisa ngelarang kalau untuk karir elu. Dan lu tahu pas gue dipanggil ke Turki nangis kejar. Siapa dia? Gue nangis cok. Oh, itu lu udah pacaran pas lu pengen ke Turki itu lu udah Iya. pacaran berarti. Gak usah lu pengen tahu ya pacaran kita kayak gimana, mulai nggak usah Seng. Ya, jangan. Wah, kayaknya ketebak sih. Kayaknya ketebak sih. Kayaknya ketebak sih jujur. Pas ya habis ngobrol ya. Itu crazy sih, itu gak expect sumpah gue. Tapi kadang emang gitu, habis baikan emang gitu jujur ya. Terus. Ada anak kecil cok. Ini udah gede. Aji udah Udah dewasa, gede ya? Aji udah dewasa Aji. Lu gitu nggak sama yang di Jakarta? Masa bibir doang? Apaan sih? Terus Dari- gimana? Lu nganter dia berarti pas pengen ke Turki? Enggak, karena dia kerja dan dia kan nggak mau juga untuk nganterin gue, dia nggak kuat. Berarti lu masih di kafe yang lama? Terus gimana? Dia nangis. Kok dia nangis? Nangisnya langsung depan lu? Itu itu tuh waktunya mau 1 minggu. Amin seminggu berarti sebelum berangkat. Ya. Iya. Itu gue habisin. Awal tuh gue nggak nangis tuh pas seminggu itu. Tapi pas dia udah mendekati Hamin berapa hari nih baru tuh. Tapi pamitan kalau ketemu. Gue habisin waktu sama dia. Habisin aja. waktu gue Terus. sama dia. Besoknya berangkat lu aja nginep dulu di sini. Lu nginep di sini. Iya. Terus Ya udah. Dia pas pagi-pagi nih, lu bayangin dia tidur, gue ngeliatin dia, gue nangis anjing. Gue ngusap-ngusap palanya. salah. Gue cuman bilang kayak gini, lu kok yang bikin gue kayak gini. Gue bilang kayak gitu doang sih. Lu yang bikin gue cabut dari sini. Terus. Ya udah, akhirnya gue pas itu tuh gue nganter dia balik tuh, terakhir kalinya tuh gue nganter dia balik. Gue di motor nangis anjing, sumpah di motor nangis. Terus udah sampai nih rumahnya nih, dia turun, dia ngomong gini kayak, besok jemput aku lagi kan. Nambah nangis gue ngelihat dia juga nangis. Terus Ya udah gue balik nangis gue di motor tuh nangis. Udah mah di tengah jalan ada yang kecelakaan tuh gak, gue pengen nolong tapi gue nangis. Sumpah gue kayak bohong, itu ada yang kecelakaan di flyover. terus Ya udah gue balik udah.
emang sedap jangan naik motor nangis sedap banget sih emang. Iya. Gue sering kok sampai beberapa kayaknya minggu-minggu lalu deh. Terus Ya udah sedih aja gitu dia nggak ada. lu berarti masuk Warkopolim tuh berapa bulan setelah dia di Turki? 2 bulan. 2 bulan. Iya. 2 bulan. Nah maksudnya gini guys, jadi kan kita Warkopolim Bogor tuh kan baru guys ya. Jadi kita semua nih karyawan Warkopolim Bogor itu bener-bener dari awal guys, dari masih proses pembangunan kita udah apa ya, udah training ya, udah interview, udah training. Terus pas hari H masuk Hamin 1 hari H buka, Opening. hari H buka, Grand opening. grand opening buka nih. Waktu influence doang yang datang nih. Pagi itu kan kita dari pagi. Jadi gue infoin dulu nih. Warkopolim Bogor, Warkopolim Jakarta tuh 24 jam. Cuma waktu itu Warkopolim Bogor belum 24 jam karena grand opening. Nah, jadi pas grand opening, guys, gue masuk pagi nih. Semua karyawan Warkopolim Bogor tuh masuk pagi semua. Gue udah di bar. Pokoknya anak-anak bar udah di bar. Bukan di bar anjing di Udah luar. Gue udah di dalam semua. Gue Justin aja di dalam tuh. Gue semua pokoknya udah di dalam anjir. Udah di dalam set prepare. Gue ngeliat kok di depan ada rame-rame. Tin, ada yang kecelakaan Tin. Set, gua samperin ke depan. Set. Gue pertama masih belum ngeliat orangnya nih. Gue ngeliat ada orang random dulu. Anjing bener sih ya kecelakaan. Motor tapi nggak kenapa-napa. Terus gue lihat siapa yang kecelakaan? Edo. Mana? Gue nengok ke sini. Set, anjing rebahan sekali. Jadi tumpah anjir. Iya anjing. Hari. Awal tuh gue nggak mau ditolongin tuh sama anak-anak kitchen tuh kan, anak-anak kitchen lagi pada di depan kan. Jangan diangkat katanya. Pas tahu gue diangkat tuh akhirnya anak-anak. Itu jangan diangkat tuh biar takutnya kalau misalkan ada apa-apa itu jangan diangkat dulu bang sebenernya. Gua ngeliat lagi anjing. Lu nggak langsung celakannya? Iya. Gue di bawah itu. Kan gerbang nih. Nah, gue di bawah tuh. Coba duduk. POV lu gimana? Kan gue di dalam. Gue lagi ngerokok sama si Febri. Iya. Rokok, ngopi. Lu siapa? Tiba-tiba Gede, anjing. Pas gue liat anjing karyawan sini. Jadi Wah, tuh anak bar. Jadi tuh pas gua, jadi ada di Warkopolim tuh ada gang seberangnya. Itu tuh kayak motong jalan gitu loh. Nah, gua tuh udah pelan-pelan. Gua nyebrang pakai motor. Tapi emang salahnya gua nggak ngelihat ke kiri. Iya. Karena ketutupan mobil kan, ada angkot di situ. Gua jalan pelan banget. Itu gua tuh udah tinggal masuk nih ke Warkopolim. Udah tinggal sejengkal lah. Itu mah. Set dari samping gue nih gue ngedenger kayak gitu tuh. Jegel. Jatuh gua. Ditabrak Anjing. Itu hari grand opening Warkopolim Bogor buka guys, gila udah ada tumbalanya satu tuh guys. Gue tuh nyampe sana gue ketawa gak sih? Iya anjing. Kayaknya ketawa ya, gue tuh Lu ketawa. videoin gak sih? Gue foto. Iya, lu foto. Jadi awalnya tuh dia tiduran dulu guys di depan Warkopolim di luar gerbang. Terus kata gue, set, bang jangan di sini udah masuk dulu masuk. Pindah tempat kan karena panas kan di depan gerbang tuh. Gue taruh lah di turunannya adem karena bawah pohon. Dia tiduran lagi terus gue bilang kasih air. Jadi ada salah satu karyawan Warkopolim juga yang pengen ngasih air. Terus ada yang bilang jangan dikasih air. Botol udah dikasih Nisa ya sama lu ya? Udah kali ya? Kagak, Nisa tuh pengen ngasih botol ke gue tapi gak jadi. Disangkanya tuh gue cuma tiduran doang. Ya. Padahal gue kecelakaan di situ. Si Nisa tapi POV si Nisa dari gua tuh dia bilang gini. Terus dia bilang jangan dikasih air. Ya udah nggak jadi aku kasih air kata dia begitu tuh. Ih anjing kok lucu. Udah bilang ada yang jangan diangkat. Terus nggak jadi dikasih air. Ya udah. Jadi pas dia lagi tiduran gini pas banget lagi gini. Gue foto aja guys kan buat dokumentasi anjing kecelakaan tumbal warpol. 2 hari gue nggak masuk kerja itu. Itu jujur gua nganterin sama Bang Jabar anak. Saya Rumahnya deket banget ternyata emang anjing nih orang. Tapi Pokoknya- telat guys. pokoknya anak-anak Warpol keren semua anjing sumpah. Solid ya. Solid parah.
Terus gimana kehidupan di bar? Gue pengen nanya dah. Ntar dulu gue mau modal dulu ya. Sakit perut nih gua. Gelo anjing ditinggal modal sih ya monyet. Daripada gue cepirit anjing. Gelo. Guys, lupa obrolan sampai mana tadi. Lanjut aja ngalor ya. Ngalor ngidul. Pokoknya tadi obrolan akhir Aji kangen aja. Aca tuh siapa? Itu yang anak bar, Anak bar. Oh. yang kecil-kecil. Bocah kecil banget itu mah. Oh, lu cinlok juga. Enggak, bego cowok bego. Ya, lukisan Aji kayak gimana? Coba Ji, lukisan Aji. Nih guys, Sebenarnya di sini karena si bocah ini suka seni dari kecil. Lu gedean dikit udah suka ngelukis ya. Ntar beberapa hasil lukisannya bakal gua tampilin di layar kalian. Muncul lah, ntar lah, coba lihat. Yang katanya lu pernah jual lukisan lu? ya. Yang mana tuh yang kejual tuh? Itu cakep sih. Ini anjing bagus banget, Cok. Itu cakep cok. Ini lukisan apaan sih? Pala kambing ini? Kuda. Gua ngeliat pala kambing. Ih, keren banget Haji. Itu lu lukis di mana, Ci? Kanvas. Berapa lama ngabisin buat lukis kayak gitu? 2 hari. Ukuran besar, normal. 80 kali Lumayan juga berarti. 5. Gue lebih suka yang gede. Gue tuh sebelum Anjir. mulai ke kanvas yang bener-bener kanvas tuh pakai triplek. Gue masih bawa budaya pondok lah, pakai triplek tapi gue pakai kain. Itu gue Itu salah strapless. sih, kakinya. Aing. Terus Gue strapless, udah gue pakein gesso. Terus baru gue lukis di situ. Nah, sebenarnya kanvas yang benar-benar kanvas ini baru beberapa. Banyak banget lukisan-lukisan gue yang kebuang Sayang banget. gara-gara ya Banjir. gara-gara Covid. enggak, pokoknya kayak Babi nggak ngepes fokus di nih. Depok. Oh kalau chat kan cracking ya? Cracking nggak? Iya, gue soalnya Retak ya? retak-retak itu. Terus ada beberapa lukisan yang gue timpah gitu. Kayak gue nggak puas sama hasilnya nih. Lu timpa lagi Gue lukisan. timpah ya. Berarti lu blok. Iya, gue blok. Nah, niat gue tuh kerja nih biar selalu ada kanvas gitu. Tapi Biar lu tetap punya media ya. iya, karena kan berhenti ya gue ngelukis itu gara-gara udah nggak ada uang lagi nih buat beli media. Ya. Tapi cat gue masih ada. Satu kanvas berapa Ji harganya Ji? Satu Kanvas proper kanvas proper 225 per lembar. sesuai ukuran. Oh, sesuai ukuran. Tapi ukuran yang gue mau ya segitu harganya. Bisa. Jangan boros dan dia apa-apa lu. Iya, kadang tuh soalnya kayak gue tuh nggak puas sama kayak masih kerja nih terus gambar pulang tuh kayak nggak ada waktu banyak gitu buat gambar. Jadi kayak imajinasi gue bertabrakan anjing. Oh ya, lu kan bilang ke gua, katanya lu mau bikin lukisan buat di sini. Ya Kayak gimana tuh lukisannya? Udah dapet konsepnya belum? udah. Gimana tuh konsepnya? Konsepnya sih banyak ya, maksudnya gue mau naro Satu lukisan iya, satu lukisan nih nggak cuman itu aja Di gitu kanvas artinya. ukuran Ya agak besar berarti ukurannya. agak besar ya. Berarti di satu kanvas itu bakal lu taruh beberapa lukisan Iya. tuh. Gokil. Jadi gue kalau lu tahu Alip John itu gue suka karena dia. Nah, makanya gue pengen kayak lebih bereksperimental aja gitu isinya. Jadi nggak yang kayak terlalu terlihat jelas gitu. Kalau lukisan kan setahu gua tuh ada genrenya ya. Ya, Genre lu tuh kemana kalau lukisan? gue neo ekspresionisme. Oke, apa tuh? Itu itu gua. ya itu pokoknya karya eksperimental kayak yang Imajinasi lu. yang nggak masuk akal lah. Abstrak. Kalau ya pokoknya kalau tahu Alip John kurang lebih kayak gitu. Kalau tahu Basquiat ya kurang lebih kayak gitu. Buat di warkopol, buat di ini nih, buat di channel kita. Lu bilang lu udah punya apa?
gambarannya lah, Iya. lukisannya. Itu kira-kira bakal menyambungkan tema yang senada dengan channel kita apa gimana? Pasti dari awal. Berarti konsep itu berarti lu udah plek banget di kepala ya? Ya pokoknya intinya ada satu simbol itu bakal gede gue bikinnya. Itu tuh ya kayak awal niat itu mulai ada gitu. Ditunggu hasilnya nih. Penasaran nih kita nih semua. Tapi lu tahu Van Gogh gak? Van Gogh Iya, tahu. itu keren banget sih. Gue pernah bikin karya dia. Oh iya. Iya. Itu waktu itu gue bikin abis basian aja. Kalau gue keinget Van Gogh bikin. Dia tuh random tapi masuk akal gitu sih. Tapi emang kadang kalau misalkan habis basian-basian gitu emang gokil sih gua aja nih. Dulu gua bisa ngelatih gara-gara habis gitu, Bang. Masih gitu masih high. Ya. Set gua siang-siang anjing. Bar. Set Bang mati. Anjing jadi cakain. Gua masih sambil seserian. Aduh, astagfirullahaladzim. Bangga sendiri ya. Iya. Yang dibanggakan hasilnya, Iya. bukan pas high-nya itu stop say no drugs. Itu lagi ya yang gue suka. Itu bagus banget tau. Terus dari naik. Itu lukisan lo anjing. Gokil. Asli. Nih guys, mana coba lihat lukisan tadi mana? Coba lihat nih ke ini. Itu keren. Ini bakal ada di layar HP kalian. Nanti post aja gue pegal. Di pause dulu anjing. Gue suka pelukis dia. Ini yang pentas nih. Anjing. Ini kelas. Terus Kelas. ada kaligrafinya ya. Harus karena sekolah gue Islam. Oh, sama ini. Yang lukisan lo terjual itu terjual di mana dan laku berapa sih? Jadi itu teman gue suka sama lukisan gue. Tapi dia nggak mau bayar murah. Buat bayar mahal pun dia nggak sanggup. Jadi kayak dia tawarin lagi ke teman-temannya. Kayak temannya suka, temannya juga suka gambar. Nah kan kayak gue belum bisa nih beli karya dia karena kan kayak nggak enak karya gue udah dibeli nih. Kan gue kaget ya, gue ditanya harga gue nggak tahu. Terus habis itu kayaknya ini mah bisa gede tapi gue buat sekarang baru bisa ngasih gini, gue tunggu karya-karya lu selanjutnya kata dia gitu. Gue dikasih 500.000 aja. Kayaknya seru ya nanti kita podcast di belakang aja lagi ngelukis. Boleh tuh live painting. Bukan live painting namanya. Live painting. Live painting ya tetepnya Iya. namanya. Live painting tuh. Gokil guys. Nanti ditunggu aja ya. Nge-live. Kita ngonten apa nge-live? Konten. Konten. Oh, ngonten oke. Kayak Nih. gini. Backgroundnya nanti kita punya 2 background guys, bener guys. Iya. Background Sini. ini sama di situ ada sebenarnya ada tempat lagi guys. Cuma memang belum kita pakai karena masih kosong. Iya, masih kosongan. Lanjut ke pembahas. Oh, gue punya pertanyaan kan tadi. Iya, itu tadi yang terakhir. Apa sih yang nih guys? Kesan-kesan di bar yang lu tanya tadi. Iya. Karena gua kan baru gua baru seminggu guys. Gua baru seminggu keluar dari bar. Karena memang gua bukan keluar dari Warkopolim, gua keluar dari bar karena memang ada keputusan dari atasan dari manajemen yang gua diharuskan keluar dari bar dan gua dipindahkan ke divisi. Kan tadi udah dibilang. Kan gua sensor. Anjing. Aku sensor. Nah, apa sih maksudnya ada gua bukannya membanggakan diri ya dan bukan pengen diakui. Gua cuma pengen nanya aja, ada perbedaannya enggak sih kan jujur kalau misalkan kayak waktu itu mulai dari si Justin deh. Itu kerasa tuh bedanya. Karena kan gua ngerasain juga di kan gua masih di bar.
yang kerasa tuh cuma teman gue hilang aja satu. Itu aja sih. Jadi awal gua tuh bertiga mulu. Awal gua, Edo, Justin bertiga mulu. Dari awal Warpol belum ready, belum buka, belum Masih jadi proses lah. pembangunan ya. Ya. Gue tuh kemana-mana selalu bertiga gitu loh. Nah teman gue ini yang satu Justin. Oh Justin kalau nonton. Hai. Nah gue bertiga terus kan. Yang satu cabut nih gara-gara ya ada masalah lah. Nah terus yang kedua dia cabut. Jadi sisa gue sendiri nih di bar. Jadi teman-teman gue pada hilang. Itu aja sih yang gue rasa kayak beda aja. Sebenarnya bar kita tuh banyak orang. Sekarang saya berapa sih? 11 ya? 11. 11 orang, guys. Tapi dari anak-anak yang lain ada omongan Omongan apa nih? Kayak buat apa? cabut atau Oh jadi perbedaan. nggak ada. Gue cuma ngomong gini pas lu ngasih tahu ke gue pertama kali tuh. Yang lu bilang sini gue pengen ngomong sama lu yang ke belakang. Pas lu abis ngomong gitu, gue cuma bilang gini ke anak-anak bar. Bar ada yang mau keluar satu orang kata gue. Terus Coba kata gue mau keluar minggu-minggu ini kata gue. Gue gituin anak-anak. habis ketebak ya. Oh emang iya kata anak-anak bar kayak gitu. Emang siapa? Ya gue nggak tahu kata gue gituin. Taunya kan Bang Daud akhirnya itu kan di grup. Ngomong Bang Daud kok. Bang lu tiba-tiba ngomong, silakan kata-kata terakhirnya Daniel untuk Iya. di bar. Bap. Tiba-tiba last day. Tiba-tiba. Iya. Enggak, besok baru last day minggunya. Oh iya. Itu ngomong Sabtu tuh Bang Daud tuh. Iya. Kayak gitu sih. Udah gitu aja. Dan dia selalu cerita loh kayak dapat banget kata Phil kayak kehilangannya tuh. Selalu cerita ke gue. Enggak bilang, lu kan enggak tahu. Edo main belakang sama gua. Anjir. Takut banget. Dua sahabat gue udah hilang nih di bar. Even dia ngomong kayak selalu ketemu tapi nggak kerja bareng tuh kurang. Beda. Iya, karena enak anjing nge-shift. Pas nge-shift bertiga aja. Bertiga, maksudnya satu shift tuh bertiga gua. Gua Edo Justin. Enak kerjanya. Kadang ngentot aja anjing, ini orang bangsa duduk mulu, orang tua emang setan. Dia pas hari terakhir di bar beda aja. Beda Nggak parah, tahu beda banget. mau ngapain Gua si aja beda banget tuh. Gua aja mimpi. Gua yang pengen ngerasa sendiri, gua beda nih. Wah, gua beda. Make gini-ginian apa nih yang kamera Strap. iya di situ kata gue ngapain sih lu udah cabut bego besok lu kerjanya kayak gitu kata gue. Tolol itu kan sebelumnya juga pernah gua begitu anjing. Ya Cuma kan, beda ini mah sih. lu terus aja make anjing. Cuma awal yang gua bikin POV gitu beda sih emang. Iya. Nah gue Udah anjing gua udah beda. Oh ya, buat nanti video kedua kita. Gue ngerencanain sih pengennya kayak di alam gitu ya. Ya di alam, bakal di alam. Ya. Nah, tadi abangnya dia ngomong ternyata ke situ tuh cepet. Berapa sih? Jadi ada jalur baru. Jadi ada jalur baru. Untuk kecil tuh. Ya, Ngomong Cuman 8 jam. sejam. cuma sejam. Kalau Dari jalur sejam lama dari- itu 6 jam. Kalau dari Bogor kan 8 jam. Kalau sejam itu dari Sukabuminya. Dari Cikidang. Iya, Cikidang sejam setengah. Berarti kalau dari Bogor ya kena lah 2,5 jam. 3 jam lah. Ya cepat. Bisa. Bisa gila maksudnya. Bisa lah. Lu ini yang nyetir nanti rest dulu. Plus weekday. Gak kuat weekend sih pak. Tapi kan rame sih. Kan gue bilang berangkat malam. Minggu minta pagi. Subuhnya berangkat, Seninnya kan libur. Subuhnya berarti jam 3 gitu ya? Ya jam segituan. Jampang berarti. Ke Jampang. Lewat Jamang Surade. Maksudnya dia jauh banget sih. Kayaknya itu Jampang apa ya? Aduh gue udah lupa juga sih, udah lama gak pernah ke pantai. Ya, cuma kan ada 2 opsi ini kan, masa kalau nggak ke pantai kita bisa ke Curug.
Curug yang di Cianjur tuh bagus anjing. Bosen curug mah. Ya sih. Ngomong mulu, curug bukan itu doang. Gue males nge-tracknya. Gua itu mah gua. Pas waktu Ceritain itu, Ji. Itu gue nyindir. Ceritain Ji. Oh, Ceritain. waktu pas waktu itu ke curug tuh sama Bang Edo. Itu dia pas track udah gak ada bunyinya. Sumpah udah gak ada bunyinya. Silent banget. Iya. Sekali bunyi. Bang Edo gue terus. Gua tiduran di batu gini gua. Gue lihat lagi videonya, Dapang ngeliatin kan itu Mas Edo, Kak Ica, kayak orang mati. Kata, ih gue mau males nungguinnya, gue tinggalin pas pulang, kata tunggu di bawah, kata gitu. Udah banyak trouble kan di situ. Iya. Parah. Motor. Gua tahu ini aja udah bete anjing Haji, sumpah. Gila. Itu kalau curug jelek kayak gue kesel aja gue. Gue pukulin deh. Itu. Tapi bagus kan. Bagus. Itu buat motornya si Dapa. Kalau misalnya nanti ikut jalan-jalan lagi nyusahin gue bakar sumpah. Gua pretelin motor lu di tempat apa anjing, repo badai anjing. Anjing sampai diusir sama tukang bengkel, Cok. Iya guys, gua cerita. Gua itu sebenarnya pengen ikut cuma gua enggak bisa ya. Gak bisa. Lu kagak dikasih libur. Iya, gua enggak bisa libur. Lu nya malam kan? Iya. Ya. Tapi gue yakin kalau misalnya dia ikut parah Pak itu sumpah. Kalau udah nggak bisa. kalau gua buset. Antara anak gunung gila, masa iya enggak bisa jalan Lah, gitu. bukan masalah kayak gitu. Trouble itu loh. Nah, trouble-nya gua tinggal. Nah, parah, goblok. Oke, jadi segitu aja. Makasih. Klasik. Jemput. Oi. Ya oke guys, jadi segitu aja mungkin video kali ini. Ditunggu video-video selanjutnya, jangan lupa. Sampai berjumpa lagi di 24 hours. Thanks Ya. for watching. Bye-bye. Bye. Bye. Stopin lah. Capek.